Ini satu kesempatan yang sangat langka sekali bagi saya, dan untuk merayakan hari ulang tahun Pak Bambang, dan muncul buku yang sangat menarik sekali, sangat penuh dengan penasaran, surprised by joy, seperti C.S. Lewis bilang. Sesuatu yang bisa mengejutkan sekali, ya. Dan itu sangat penting sekali, sebab ini masa depan kita semua, masa depan dari salah satu multi-faith dan multiracial society, satu masyarakat yang betul-betul bisa merangkul semua agama dan bisa merangkul semua etnis, dan muncul dengan sangat tegas sekali di dalam buku bahwa sebenarnya dari Majapahit sampai ke pasca Majapahit, kita bisa memakai sisa-sisa monumental dan arkeologi dari Majapahit sendiri untuk ada refleksi mengenai bagaimana agama dipertahankan di inti, keluarga inti dari kedaton Majapahit. Ya, saya punya saran, saran saya begini, ini salah satu mutiara, tapi mutiara yang belum digosok. Belum digosok sebab di setiap halaman ada kesalahan yang sangat ringan, tapi membuat masalah, Dan sebenarnya satu copy editor memberi semua naskah kepada satu copy editor, diangkat dan memberi gambar-gambar yang betul-betul berwarna dan bagus, dan dicetak kembali sebagai salah satu warisan. Pertama, saya ingin ucapkan selamat ulang tahun untuk Mas Bambang Nursena. Yang saya pertama kali ketemu Mas Bambang ini waktu kuliah di Mesir. Ingat ya Mas Bambang ya? Ketemu Mas Bambang malah di Mesir. Dan juga saya sudah membaca buku Sunan Tembayat ini, Jejak Juang Trah Sunan Tembayat. Saya baca 2 hari non-stop, selesai. Dan seperti saya juga membaca karya-karya Mas Bambang yang tentu saja yang sangat menarik bagi saya. Ada religi Bung Karno, kemudian Jangan Panggil Saudaramu Kafir. Ini menurut saya 2 buku yang monumental lah dari Mas Bambang ini. Kemudian buku yang terbaru ini adalah Jejak Juang Trah Sunan Tembayat, terkait dengan riwayat biografi, kemudian juga konteks politik, kemudian juga ajaran-ajaran, kemudian juga peninggalan ajaran sekaligus juga keturunan dari Sunan Bayat itu sendiri. Bahwa penguatan kearifan lokal, akulturasi antara Islam dengan kearifan lokal itu sangat kuat di sini. Kita tidak akan menemukan Islam bukan Islam yang puritan, apalagi Islam yang terlalu terarabkan Meskipun kita sangat hobi Arab Mas Bambang, makanan Arab, musik Arab kita hobi, tapi kita hobi budayanya, bukan Arabisasinya, kan? Budayanya kita hobi bahasa, kultur dan sebagainya tapi kalau istri tetap orang Jawa Mas Bambang. Tapi istilahnya bahwa puritan bukan di situ. Kalau kita membaca bukunya Mas Bambang sangat kuat, memperkuat kokoh kenusantaraan kita, termasuk juga bagaimana cinta tentang ke tanah air, tentang NKRI itu sendiri, itu ada ditemukan itu relevansinya di buku ini gitu. Sangat penting buku ini, bahwa kalau Anda misalnya ingin melihat katakanlah sekarang agama, ini penting menurut saya. Agama dipakai untuk politik gitu di Sunan Bayat ini bukan politisasi agama yang beliau berperan dalam politik, sangat berperan itu. Tapi perannya itu benar-benar dalam perjuangan, perlawanan terhadap kezaliman gitu loh. Bukan hanya untuk merebut kekuasaan. Misalnya perlawanan beliau terhadap kezalimannya Amangkurat ataupun juga VOC. Meskipun beliau itu termasuk katakanlah kelompok-kelompok yang dianggap
pada akhirnya ya kalah gitu, seperti pemberontakan Trunojoyo, kemudian Untung Surapati dan sebagainya. Tapi sebagai perlawanan kezaliman, di situ elan agama itu masuk. Ya, saya kira ini juga elan semua spirit semua agama ketika bicara soal perlawanan, bukan kepada politisasi agamanya, bukan agama sebagai permainan kekuasaan, tapi sebagai spirit etis, ya, perjuangan untuk melawan kezaliman. Siapapun yang melakukan kezaliman itu, apakah orang Jawa sendiri, keturunan yang resmi seperti Amangkurat I, kalau dia zalim, ya lawan. Atau seperti orang asing, VOC atau company, ya bukan karena agamanya yang beda, ya tapi karena melakukan kezaliman, ya itu yang harus dilawan. Gitu. Nah, itu menurut saya sebagai penutup, saya mengapresiasi buku ini dan sangat penting untuk dibaca. Seperti saya 2 hari berturut-turut tidak berhenti membaca buku ini dan sukses selesai tamat. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Ibu Bapak yang saya hormati, perkenalkan nama saya Aan Ansori dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi yang pada malam hari ini kedapuk menjadi moderator satu event yang sangat khusus, event yang diselenggarakan kerjasama antara Jaringan Islam Anti Diskriminasi dan juga Rumah Bhinneka Surabaya. Malam hari ini kita akan ngobrol tentang sosok yang sebenarnya tidak cukup dikenal oleh banyak orang. Nah, pada malam hari ini ada satu buku mengenai sosok Sunan Tembayat yang menurut saya akan membawa kita ke menelisik sejauh mana Sunan Tembayat ini. Kalau ketika kita ngomong soal Sunan, maka nama Sunan itu selalu terasosiasikan dengan Islam, Jawa, Wali Songo, dan lain sebagainya. Mungkin nanti akan ada hal-hal yang berkaitan dengan kesunanan dan juga Wali Songo. Buku ini ditulis oleh abang saya, yakni Mas Bambang Nursena, yang kita tahu tidak hanya seorang aktivis, tidak hanya seorang tokoh agama, namun juga ia adalah seorang akademisi yang juga sangat dekat dengan berbagai kesejarahan, terutama berkaitan dengan urusan interfaith. Jangan pernah lelah untuk menjaga Indonesia dan menjaga orang Islam ya, Mas. Siap. Mas Bambang, sebelum nanti presentasi ya, Mas Bambang gimana ceritanya kok tiba-tiba melakukan kajian yang agak serius terkait dengan Sunan Tembayat ini? Agak apa latar belakangnya dan butuh berapa lama menyelesaikan buku ini, Mas? Iya, sebetulnya prosesnya itu sudah cukup lama ya, tetapi memang itu merupakan berkah di masa pandemi, karena setelah masa pandemi ini saya tidak bisa kemana-mana, justru saya membolak-balik catatan-catatan lama, lalu jadilah buku itu. Tapi kira-kira seperti ini, saya ini kan sudah lama menggumuli ya, bagaimana interaksi Islam, Jawa, Hindu, ya, Cina itu kan sesuatu yang apabila tidak diungkap itu menjadi apa ya, sesuatu yang bisa meledak. Nah, makanya mesti dikupas tuntas. Tetapi saya tidak menemukan kira-kira meeting point-nya ada di mana. Kita kan membutuhkan simbol, ya, meeting point-nya. Kan selama ini titik tengkarnya yang dikemukakan. Iya, atau kalau nggak tengkar itu denial gitu ya, Mas ya. Oh, iya, maka kemudian itu persis sama ketika saya menulis buku Religi Bung Karno dulu. Saya meminjam ketokohan beliau itu, ya kita semua meminjam lah untuk mewakili Indonesia. Tetapi Bung Karno itu kan katakanlah dia bapaknya teosofi, ya Muslim tapi teosofi, ibunya Hindu Bali, dan itu keberterimaan di kalangan Muslim tidak terlalu sekuat ketika misalnya saya mengangkat sosok Sunan Tembayat. Iya. Nah, Sunan Tembayat itu menjembatani antara pesisir dan pedalaman, antara Islam santri dengan priayi. Nah, maka ketika dalam sastra babat itu, ketika Sunan Kalijogo harus
mengarahkan kiblat yang masih miring ke selatan, itu jadi permenungan saya. Miring ke selatan Menarik. itu berarti masih ada belum yang tuntas, khususnya dari wilayah Pajang Mataram. Dan itulah diawali yang namanya revolusi kebudayaan, yang nantinya Menarik sekali. berpihak pada Sultan Agung, Itu. membuat kalender Jawa. Menarik sekali itu, menarik. Mas Bambang, aku tidak tahu apakah sudah pernah, karena Islam NU, teman-teman NU sekarang sedang beberapa tahun ini getol-getolnya menggelorakan Islam Nusantara, bahkan ada studi khusus, prodi khusus Islam Nusantara. Saya tidak tahu apakah Mas Bambang sudah pernah dikontak oleh teman-teman yang concern di sana, karena buku ini menurut saya, kalau tadi Mas Bambang kita butuh simbol untuk melting point, saya kira Sunan Tembayat ini bisa dijadikan ini. Silakan Mas, apa yang perlu kita ketahui, tapi nanti jangan dibuka banyak-banyak supaya nanti bukunya juga ada yang beli dan lain sebagainya. Mas Bambang 20 menit ya Mas, minimal. Iya, terima kasih. Kalau makasih. mau ini dikit-dikit ya 25 menit tidak apa-apa. Silakan Mas Bambang. Ya, Saya akan ikut makasih. ngaji ini di sini. Monggo Mas. Terima kasih saudara-saudara, secara khusus pada Rumah Bhinneka ya, sama Jaringan Islam Anti Diskriminasi yang telah memfasilitasi bedah buku ini. Saya ingin memberikan tekanan pada buku Jejak Juang Terah Sunan Tembayat itu pada mengokohkan kenusantaraan kita. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, figur atau sosok Sunan Tembayat ini rasanya bisa mewakili itu, karena memang proses berislam dan bernusantara itu memang kadang-kadang mulus ya, kadang-kadang juga mengalami benturan-benturan, dan itulah yang terjadi pada misalnya kutub Islam pesisir yang jauh lebih egaliter, tapi di satu pihak juga lebih ortodoks, lebih asli gitu ya dalam tanda kutip, dibandingkan dengan Islam pedalaman yang waktu itu masih semuanya belum bisa dijangkau kepada dakwah Islam. Saya meminjam istilah Profesor Said Agil Sirat ini sebagai sebuah strategi kebudayaan. Jadi dalam rangka mengokohkan visi kenusantaraan agama-agama itulah saya mencoba untuk menggali kira-kira apa yang bisa mengokohkan usaha kita dalam terus-menerus meng-Indonesia ini. Nah, sekilas saja, Wali Songo itu tidak hidup pada masa yang sama. Jadi dia ada gelombang-gelombang generasi pertama yang misalnya secara historis bisa kita lacak dari zamannya Maulana Malik Ibrahim, karena batu nisannya tertulis dengan jelas angka kewafatannya yaitu 12 Rabiul Awal 822 Hijriah yang bertepatan dengan 1419 Masehi. Lalu sumbernya tidak sekedar saya kira dari catatan lokal, Babat misalnya, tetapi juga saya coba untuk mengaitkan dengan misalnya catatan penulis-penulis asing yang waktu itu menyinggahi Pulau Jawa, antara lain penulis Portugis Tommy Pires. Dan syukur bukunya telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia mengunjungi Jawa kira-kira tahun 1500 awal ya. Ada yang memperkirakan kira-kira 1512 tatkala Sunan Tembayat yang dahulu adalah Adipati Semarang yang dikenal dengan Adipati Pandanarang II itu masih menjadi pejabat di sana. Nah, oleh karena itu Timo Pires ini mengemukakan kesannya, katanya jumlah orang-orang Muslim terus bertambah saat dia mengunjungi Jawa itu. Mereka bukan hanya menjadi kaya, tapi juga menjadi Jawa. Ini yang menarik kata ini. Mereka menjadi kaya karena aktivitas perdagangan di pesisir, tapi menjadi Jawa akibat melakukan perkawinan dengan wanita-wanita lokal. Dan itu akhirnya setelah kurang lebih tinggal 70 tahun di kawasan pesisir. Tapi catatan ini belum menunjukkan Islam sebagai kekuatan politik. Lalu mereka mulai membangun benteng-benteng di sekeliling perumahan mereka tinggal, mengirimkan
kaumnya sendiri untuk berdagang dengan kapal Chung, kapal kebanggaan Majapahit. Lalu di situ ada konflik ya, terjadi bagaimana penguasa lokal itu kemudian disingkirkan dan kemudian menjadi penguasa baru. Itu catatan dari seorang pengelana Portugis tahun 1512-an. Lalu tekanan berikutnya dia mengatakan bukan hanya mereka itu orang Muslim yang sudah menjadi Jawa tadi, tapi rata-rata mereka memang berdarah Cina, Persia, India, Arab, dan berbagai negeri yang lain. Jadi itu catatan dari Tom Pires. Kemudian pesisir itu sudah dikuasai dalam pengertian pengaruh Islam relatif diterima karena masyarakat pesisir lebih egaliter. Tetapi catatan berikutnya adalah tempat-tempat di pedalaman yang nantinya dikenal sebagai Kerajaan Pajang dan Mataram itu masih setia pada rezim lama, katakanlah begitu, loyal kepada sisa-sisa kekuasaan Majapahit. Padahal dalam konsep Jawa yang dilakukan oleh Majapahit itu, kejayaan itu bisa dilakukan apabila dua visi, yaitu visi maritim dan agraris itu digabungkan. Makanya tidak hanya muncul dalam ungkapan kaje kelot dalam budaya Bali, utara selatan artinya, atau hapasir hawugir ngadep segoro kang bebandaran, tapi hanengenake pasabinan. Berpasir bergunung menghadapi samudra yang berbandar-bandar megah. Itu menunjukkan visi maritimnya, tapi memprioritaskan sawah atau pertanian itu adalah visi agrarisnya. Singkat kata bahwa wilayah-wilayah pedalaman itu masih sangat kuat memeluk agama lama dan itu masih diperlukan waktu satu abad lagi, kira-kira itu kan abad 15 ya. Kemudian dalam konteks legenda itu lalu muncul sosok Syekh Subakir. Saya yakin bahwa ketika saya bicara sosok Syekh Subakir itu untuk teman-teman aliran kepercayaan ini agak tidak mengenakkan karena digambarkan perang sama Semar dan Togok yang adalah simbol daripada kejawen ya. Tapi sebetulnya bukan itu yang saya mau sampaikan, bahwa kita harus berterus terang bahwa memang ada ketegangan-ketegangan ketika agama-agama baru itu muncul. Dan itu tidak hanya terjadi pada Islam. Ketika Hindu masuk pun awal di Nusantara itu juga terjadi ketegangan dengan agama-agama lokal. Sehingga misalnya muncul cerita Aji Saka dengan Dewata Cengkar. Kenapa disebut Aji Saka? Itu menggambarkan budaya Hindu. Kemudian Dewata Cengkar itu maknanya adalah yang cengkar pada dewata, dan dewata itu adalah simbol dari teologi atau ketuhanan dalam agama Hindu. Dalam kisah yang legenda ini antara Syekh Subakir dengan penguasa tanah Jawa itu kemudian menyepakati gencatan senjata ketika mereka bertarung ya. Pertama, tidak ada pemaksaan dalam agama, dilarang berdakwah dengan jalan kekerasan, dan menghormati budaya lokal. Lalu sosok yang dikenal sebagai Syekh Subakir itu kemudian meruqyah, memasang tumbal di tengah-tengah persis porosnya Pulau Jawa. Ini saya kira gambaran-gambaran seperti mesti harus dilihat dalam konteks simbol-simbol kebudayaan. Kemudian peradaban maju itu pasti salah satunya menciptakan huruf dan kalender, dan itu terjadi pada misalnya kekristenan ketika muncul di Mesir, ya, kemudian dikenal kalender Anno Martiri, selesainya masa penganiayaan, masa kemartiran. Anno Domini, ya, tahun Masehi yang dibuat oleh Paus dengan bantuan rahib Dionysius Exigus. Kemudian juga kalender Hijriyah yang menandai bagaimana kemenangan Nabi atas orang-orang Quraisy ketika sejarah Islam itu berlangsung. Begitu juga tentang kalender Jawa yang nantinya itu menandai bukan lebih pada konteks yang sama sekali baru,
tetapi itu mendamaikan antara visi Jawa pedalaman yang masih kuat dengan tradisi Hindu, termasuk cara mereka menghitung hari, pasaran dan sebagainya itu dengan wilayah pesisir yang lebih egaliter yang menggunakan kalender Hijriah. Nanti itu berkaitan dengan penentuan puasa dan sebagainya, sehingga itu harus diselesaikan, dan puncak menyelesaikan itu pada masa Sultan Agung yang dilakukan di makam Sunan Tembayat. Maka dari situ saya mencoba untuk menelisik lagi apa pentingnya Sunan Tembayat ini, sehingga Sultan Agung Hanyokrokusumo itu melakukan revolusi kebudayaan dengan penciptaan kalender itu di sana. Bahwa sebagai ciri kebudayaan maju tentu penciptaan kalender, kemudian huruf ya. Kalau orang Islam di Nusantara memperkenalkan yang namanya huruf pegon, huruf Arab tetapi dibaca bahasa Sasak, bahasa Jawa, bahasa Banjar. Itu mirip dengan ketika orang Kristen di Mesir menggunakan bahasa lokalnya, bahasa Koptik, tetapi diberi huruf-huruf Yunani. Dan ini saya kira merupakan prestasi peradaban yang luar biasa. Kemudian saya tadi singgung sedikit ketika Sunan Kalijogo kemudian membangun bersama para wali, membangun masjid. Tentu kisah ini tidak semuanya harus dilihat dalam konteks sejarah modern, tetapi bagaimana kita melihat dunia simbol juga ketika dia meluruskan arah kiblat yang masih miring ke selatan. Dan setelah episode cerita ini yang ditulis dalam berbagai sastra babat, kemudian disusul dengan pertobatan dalam tanda kutip Kanjeng Sunan Tembayat yang dahulu adalah Adipati Semarang II yang dikenal dengan Adipati Pandanarang. Nah, kemudian tugasnya apa? Islamno wong Buddha kari. Islamkanlah orang-orang Buddha yang tersisa. Dan menurut catatan dari Thomas Arnold, The Preaching of Islam, bahwa malahan di bawah pimpinan Islam sendiri penduduk Jawa Tengah masih lama menganut kepercayaan lama. Dan kemajuan Islam ke arah selatan berjalan beberapa abad lagi. Nah, sekarang panggilan dakwah ke selatan itulah yang kemudian dirintis oleh Sunan Kalijogo. Makanya bagi orang Jawa, saya kira bukan hanya orang santri, orang abangan pun, orang priayi pun, Sunan Kalijogo itu adalah guru tanah Jawa. Banyak tembang-tembang yang dikaitkan dengan piwulang dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Dan kira-kira kalau di dunia hukum, Sunan Kalijogo itu Van Vollenhoven, Sunan Tembayat itu terharnya. Van Vollenhoven itu yang menyusun bagaimana teori-teori hukum adat itu, tetapi terhar itu yang mengaplikasikan dalam praktek hukum. Kira-kira seperti itu. Maka pentingnya panggilan dakwah ke selatan itu direalisasikan dengan sosok Sunan Tembayat. Kemudian saya akan lewati, nah sekarang siapa Sunan Tembayat? Yang lain itu tidak saya sampaikan, katanya Gus Aan supaya orang penasaran dan beli bukunya. Siapa Sunan Tembayat sebenarnya? Sebenarnya ada dua versi ya, atau lebih. Baik, bisa dari versi Arab yang ditulis oleh keluarga Ba'alawi, itu mengatakan bahwa Sunan Tembayat itu memang tidak ada keturunan Cina. Tetapi keduanya sepakat semua adalah masih kerabat Demak. Yang kedua, pendapat ini yang saya pilih menurut arsip-arsip dari catatan keraton ya. Salah satunya adalah Serat Condrokonto. Itu sebetulnya Sunan Tembayat itu adalah bukan anak dari Pandanarang pertama penguasa Semarang, Muslim, tetapi adalah menantu dari Sunan Pandanarang pertama atau Ki Ageng Pandanarang pertama. Dia menantu mengawini putri beliau dan kemudian setelah dia menjadi pejabat yang kaya raya, dia lupa kepada tugasnya sebagai menyejahterakan rakyat, memakmurkan syiar Islam, lalu sampailah Sunan Kalijogo menyamar sebagai tukang rumput untuk menubatkan beliau. Akhirnya menjadi pendereknya Sunan Kalijogo
dan beliau berangkat ke Tembayat, dan saya kira kalau orang Jawa Tengah pasti tahu tempatnya itu di sekitar Klaten, ya. Kemudian kalau menurut silsilah dari Serat Condrokonto ini yang diterbitkan tahun 1926, dan itu tentu dia melacak dari sumber-sumber silsilah keraton yang lebih tua, ya. Itu bahwa sebenarnya sesuai dengan banyak catatan babat, kalau silsilah dari Sunan Tembayat itu sebetulnya masih berasal dari Sunan Ampel. Jadi Sayyid Rahmat atau nanti oleh Slamet Mulyana diidentikan dengan Bong Swiho, yang itu wafat tahun 1478. Dia adalah putra dari Sayyid Ibrahim Al-Samarkan. Kalau Bapak Ibu sempat membaca tulisannya Mas Agus Sunyoto, Atlas Wali Songo, sebetulnya masih ada dua pendapat bahwa Ibrahim As-Samarkan itu sama dengan Maulana Malik Ibrahim atau beda. Memang ada catatan yang berbeda di situ. Tetapi di sini yang penting bagaimana menurut silsilah Jawa ini, dan juga banyak dicantumkan di dalam karya babat, bahwa Sunan Ampel itu menikahi Nyai Ageng Manila, ya. Dan ini sebetulnya menarik, siapa Nyai Ageng Manila ini? Kenapa, apa hubungannya dengan kota Manila di Filipina? Binti Adipati Tuban. Lahirlah di situ Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Lalu beliau menikah lagi dengan Nyai Karimah, putri dari Kiai Kembang Kuning di Surabaya. Dari istri Jawa ini beliau melahirkan Syekh Kambiah atau Hamsah, kemudian digelari Panembahan Tumapel, lalu lahirlah Syekh Hasan Nawawi atau Pandanarang. Mungkin di belakang namanya ada nama kehormatan Muhammad, karena itu ketika Tommy Pires mengunjungi Jawa, dia mengatakan penguasa Semarang itu adalah Pate Mamet. Pate itu Adipati, Mamet itu Muhammad. Mungkin nama beliau lengkapnya adalah Muhammad Hasan Nawawi, yang kemudian dikenal dengan Pandanarang II. Nah, menariknya, semua sumber babat sepakat bahwa Raden Rahmat, Raden Santri, dan Raden Burereh, kalau dalam sastra Jawa itu dikenal dengan Abu Hurairah jadi Burereh. Raden Santri dan Raden Rahmat ini 3 orang, 2 itu adalah putra Raja Campa yang sudah masuk Islam berkat dakwah dari Maulana Ibrahim Al-Samarkan, dari kata dalam bahasa Jawa disebut Asmorokondi. Sebetulnya itu adalah kota Samarkan. Lalu sepulang naik haji bersama 2 anak raja dan 1 adalah cucunya tadi, kemudian pergi ke Jawa Timur. Alasannya apa? Untuk mengunjungi bibi mereka yang dikenal dengan Putri Campa, yaitu istri Raja Majapahit. Tetapi menurut George Coides itu sulit dicocokkan antara kesaksian-kesaksian terakhir dari epigraf dari Campa, bahwa pada saat itu raja-raja Campa sudah masuk Islam. Jadi mereka sebetulnya masih Hindu. Lalu bagaimana? Apa sumber babat itu sama sekali tidak bisa dipercaya, ataukah ada jawaban lain? Nah, inilah sebetulnya jawabannya ada, sekalipun ini masih kontroversi, itu adalah di Kronik Sampokong. Dalam Kronik Sampokong yang pernah heboh dalam penulisan sejarah Islam di Jawa, itu dari Parlindungan yang kemudian Tuan Kurau itu, kemudian catatan Melayu yang kemudian diterbitkan dan diberikan banyak catatan kaitannya dengan keruntuhan Majapahit oleh Slamet Mulyana. Tetapi paling tidak, sekalipun ini masih kontroversi, mengisi kekosongan itu. Data yang tersedia beraja-raja Campa sampai kedatangan dari trio Campa termasuk Sunan Ampel tadi ke Jawa tahun 1446 itu masih Hindu semua. Raja pertama, raja yang Campa sekitar tahun itu Pikai atau Wijaya sampai tahun 1446. Lalu Kuilan sampai 1449. Kuido sampai 1459. Lalu Bantatranguyat 1460 dan Panlotatuan sampai 1471. Lalu dengan demikian mana yang disebut Raja Campa yang Muslim itu? Maka
sebetulnya raja sebelum periode dari raja-raja yang saya sebut dalam epigraf Campa ini, raja-raja sebelumnya yaitu Cheng Bunga menjalin hubungan dengan dinasti Ming. Dan dinasti Ming kita mengenal sosok yang sangat terkenal yaitu Laksamana Cheng He atau Cheng Hu yang memanfaatkan kemerosotan dinasti Mongol secara rutin untuk menyerahkan upati kepada kaisar Cina. Lalu kekosongan sejarah ini yang diisi dengan informasi kronik Sampokong yang menginformasikan 1413 Kaisar Yunglo melalui Sampobo mengangkat Bong Tek Keng sebagai pemimpin komunitas Cina di Campa. Jadi Raja Campa dalam serat-serat babat ialah pemimpin masyarakat Cina Muslim di Campa. Dan tahun 1413 Bok Tek Keng itu menempatkan Gan Engcu untuk memimpin masyarakat Cina Muslim di Manila. Ketika melahirkan anak putri namanya dikenal dalam babat itu adalah Nyi Ageng Manila lalu dipindahkan ke Tuban. Nah inilah yang kemudian dinikahi oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat yang dikenal dengan Bong Swi Ho tahun 1447. Kemudian berikutnya dia menikahi lagi putri dari Kiai Kembang Kuning yang kemudian lahirlah Syekh Hamsah, kemudian Syekh Hasan Nawawi, yaitu Sunan Tembayat. Kira-kira seperti itu asal-usul beliau. Maka dari akulturasi budaya Islam, Cina, Jawa, ya, itu kemudian kita bisa mengenal misalnya corak ragam Islam Nusantara, pemakaian baju koko yang tidak ada di Timur Tengah, baik itu di Kairo, di Damaskus, ya. Tetapi itu khas Islam Nusantara yang memakai baju koko. Kemudian juga pemakaian beduk sebagai penanda ibadah. Menurut legenda Cheng Ho dari Cina, ketika Cheng Ho itu datang ke Semarang, mereka disambut baik oleh penguasa lokal yang nggak disebutkan namanya. Ketika Cheng Ho hendak pulang dan memberi hadiah, maka penguasa Jawa itu mengatakan, saya hanya mau mendengar suara beduk dari masjid. Dan sejak itu beduk difungsikan menjadi alat komunikasi keagamaan yang dulunya itu non-muslim. Lalu jejak-jejak akulturasi Islam Cina Jawa ini juga muncul dalam misalnya informasi serat-serat babat tentang Sunan Tembayat ketika beliau membeli rumputnya Sunan Kalijogo yang sebetulnya itu menyamar tukang rumput. Lalu beliau ini karena kikirnya mau nawar itu kira-kira ya. Lalu kemudian Sunan Kalijogo mengatakan bahwa kalau sekedar harta kekayaan itu saya tidak butuh. Kagetlah sang adipati ini. Maka muncullah ini salah satu kutipannya dari serat babat Tembayat. Ya. Marang Kanjeng Sunan Kali tibeng cubenane ngarso jeng Sunan nalondikane tan tedas arto kula tan remen raja brana yen pareng kula nyenyuwun ungele beduk Semarang. Jadi saya tidak butuh harta benda ini. Semua sudah mungkur saya. Yang saya butuhkan, saya hanya minta kepada Tuhan beduk Semarang yang setiap hari berbunyi. Artinya sebagai penanda waktu sholat. Akhirnya tobatlah Ki Ageng Pandanarang itu menjadi pendereknya Sunan Kalijogo. Nah kalau Bapak Ibu sekarang berkunjung ke makam-makam wali, tidak ada gamelan biasanya di sana. Satu-satunya mungkin yang ada suara gamelan terus bergema itu hanya di makam Sunan Tembayat. Ini bukti inkulturasi itu dari dulu sampai sekarang. Ketika setiap tahun itu ada acara peringatannya yaitu tanggal 27 Ruah itu, biasanya Gus Muafik yang mimpin itu sering saya lihat di sana. Maka juga kalau Bapak Ibu datang ke makam itu ada salah satu batu nisan yang dituliskan Dampoawang dan ini salah satu sosok yang berkaitan dengan Cheng Ho. Itu menunjukkan bahwa sekalipun ada banyak
versi tentang Dampuawang, tetapi sesungguhnya ini bukti bahwa ada hubungan antara Cina, Islam, dan Jawa. Nah itu saudara-saudara, tapi apa pentingnya ke depannya sesungguhnya? Artinya dalam sejarah Mataram selanjutnya. Saya ingin meringkas ini, dan ini terakhir. Saya ingin meringkas dari pohon silsilah keluarga Tembayat itu yang menentukan nanti bagaimana sejarah politik akhir kerajaan Demak, kemudian Pajang sampai Mataram. Jadi kalau dilihat dari silsilah yang ditulis oleh pihak yang ini sebetulnya yang lebih otoritatif dari keraton ya, Keraton Mataram, dari Serat Condrokonto ini, dan itu yang dikutip juga oleh De Graaf dalam bukunya tentang Kajoran itu. Kemudian dari Sunan Tembayat itu dia punya saudara sama-sama putranya dari Pangeran Tumapel atau Kambiah, Syekh Kambiah, putranya Sunan Bonang, itu yang dikenal pertama Hasan Nawawi atau Sunan Tembayat, yang kedua adalah Pangeran Wat Galih. Nah dari Sunan Tembayat itu kemudian lahirlah keenam putranya. Dan ini yang tercatat dalam silsilah. Saya tidak tahu masih ada banyak tradisi lain tentang itu. Yang pertama Nyai Ageng Giring, yang kemudian dinikahi oleh Ki Ageng Giring yang menjadi moyang Wonokusuman, dan itu juga nanti pemberontak terhadap VOC. Kemudian yang kedua adalah Raden Ayu Winongan, dan ini akan menjadi moyang dari Winongan yang kebanyakan keturunannya tersebar di Pasuruan dari Pangeran Winong. Kemudian Raden Ayu Ahmad Dalem yang kemudian nanti akan melahirkan Raden Ayu Rekso Dipuro, moyang dari Adipati Nerangkusumo, seorang patih pada masa Amangkurat II yang itu nanti melakukan taktik melawan VOC dengan cara yang non kooperatif. Kemudian yang terakhir itu adalah cabang utama, yaitu Panembahan Jiwo yang kemudian melahirkan banyak sekali ulama-ulama yang nanti juga melahirkan Trah Ponorogo, kemudian Blitar dan sekitarnya. Nah itu kemudian menjadi nenek moyang dari jalur utama Trah Tembayat di Bayat. Lalu masih ada dua lagi, Raden Ayu Kajoran yang pertama, Raden Ayu Kajoran yang kedua, yang melahirkan Panembahan Kajoran atau Panembahan Romo. Dan itu adalah mertua Raden Trunojoyo. Dan ini akan mengisi sejarah konflik Mataram yang luar biasa. Yang pertama sekarang bagaimana perlawanan itu. Jadi saya tidak bicara panjang ya, tapi yang jelas bahwa yang muncul dalam tembang rakyat semut ireng anak-anak sapi itu sesungguhnya mewakili, dan ini memang tidak ada penulisnya siapa. Semut ireng anak-anak sapi itu enggak ada penulisnya. Tetapi kalau dilihat itu sebetulnya bisa merangkum seluruh aktivitas juang dari Trah Tembayat pada masa pasca kerajaan Demak dan munculnya Pajang dan nanti Mataram ya. Mungkin saya akan mengakhiri presentasi itu dengan mencoba untuk mengeksegese tembang ini ya. Ini istilahnya Pak Aritonang itu mengeksegese tembang ini. Kira-kira seperti ini. Kalau kita melihat serat Lambang Projo, setiap raja-raja Mataram itu mendapatkan simbol. Misalnya Panembahan Senopati, pendiri dinasti Mataram. Itu dikenal simbolnya Surokalpo Semune Lintang Sinipat. Cincin yang kuat, tampaknya seperti sinar mentari pagi. Ini raja yang kuat kekuasaannya dari Tuhan semata-mata, positif. Menjadi teladan bagi etika Jawa ketika nulodo laku utomo. Nulado laku utomo. Itu kan Panembahan Senopati. Yang kedua Sultan Agung Hanyokrokusumo. Saya lewati ada penguasa sebelumnya. Kembang Sempol Semune lebih keketu. Tembang Tunjung tampak seperti penghulu memakai kopiah. Ini gambaran tentang Sultan Agung yang sangat religius.
tetapi dia harum namanya yang disebut seperti kembang tunjung. Kemudian Mangkurat I, lah ini awal bencana kerajaan Mataram, yang digambarkan dengan kalpi kosru semune kenoko putung, cincin yang sempit tampak seperti kuku yang putus. Dia keras memerintah secara diktator dengan tangan besi, dan tampaknya seperti kuku yang putus, akhirnya terusir dari istananya sendiri karena dulunya dia sebetulnya tidak bisa menjalankan apa yang diraih oleh pendahulunya, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Lalu penerusnya Amangkurat II itu digambarkan layon keli semune satrio brangti. Mayat hanyut tampak seperti satria yang jatuh cinta karena sikapnya yang sangat labil. Mula-mula dia naksir simpanan bapaknya, namanya Roro Oji yang terkenal itu. Kemudian bapaknya marah, kemudian dia disuruh membunuh kekasihnya itu, dan dia lebih baik membunuh kekasihnya ketimbang dia kehilangan hak waris atas kerajaannya. Dan orang yang labil ini kemudian minta kepada Panembahan Romo yang tidak lain adalah Trah Tembayat itu yang mengawini dua putrinya untuk membantu. Dijawab, saya sudah tua, bagaimana kalau Trunojoyo saja? Lalu Trunojoyo itulah yang kemudian membantu melawan bapaknya sendiri. Tapi di tengah-tengah ketika perlawanan itu hampir menang, dia mengkhawatirkan tahtanya. Kalau nanti Trunojoyo yang menang, Trunojoyo yang jadi raja. Akhirnya dia kembali kepada bapaknya ketika keraton Pleret digempur, dia muncul di pengungsian, ya, dan seterusnya. Jadi itu kira-kira yang digambarkan. Maka kalau dikatakan semut ireng, anak-anak sapi, artinya apa? Semut hitam itu adalah kerja keras, membangun negara. Itu digambarkan seperti zamannya founding father-nya, yaitu zamannya Panembahan Senopati. Anak-anak sapi, lahirnya generasi penerus yang hanya mengunyam hasil kerja keras dari generasi sebelumnya. Kebo Bungkang nyabrang kali Bengawan. Tokoh-tokoh politik besar yang kemudian banyak menyeberang, antara lain Panembahan Romo misalnya, yang jelas itu akhirnya menjadi lawan. Kemudian Keong Gundang trak sungute, seperti rakyat kecilnya tidak tahu. Sebetulnya rakyat kecil tahu karena sungutnya itu sungut itu apa itu yang sungunya itu, sungut apa itu mas, jenis sungut itu mas, itu ke depan. Dia rakyat kecil itu memata-matai apa yang terjadi elit kekuasaan. Lalu Timun Wuku Gotong Wolu, Surabaya geger kepati. Timun Wuku itu timun yang kecil. Negara Mataram itu dulunya negara kecil, tapi karena dipikul oleh 8 founding fathers, dari Ki Ageng Pemanahan, Ki Juru Martani, Ki Penjawi, Ki Juru Kiting, Ki Buyut Wirosobo, Adipati Batang, Pangeran Madepandan, dan Tumenggung Mayang. Lalu Surabaya geger kepati itu terjadi pemberontakan Trunojoyo sebetulnya. Ketika dia dikejar ke Surabaya, banyak rakyat kecil yang menjadi korban karena pemburuan dari Trunojoyo tadi. Gegere wong ngoyak macan. Siapa macannya? Trunojoyo yang dianggap pemberontak. Den Wadai Bumbung ketika ditangkap, ya, habis dari Surabaya ke Kediri ditangkap, kemudian dia dijanjikan pengampunan oleh Amangkurat II nanti yang menjadi raja itu, tapi ternyata dia itu dibunuh ketika dia sedang menyatakan kesetiaannya kepada raja yang menang tadi. Dan kepalanya itu dihancurkan, dideplok begitu, lalu dimasukkan ke dalam lumbung batu yang kemudian di sini digambarkan dengan Den Wadai Bumbung. Nah, kemudian berita selanjutnya, ini kurang sedikit lagi, jangan dipotong mas, kurang sedikit lagi. Alun-alun Kartosuro, gajah meto cinancang, wit sidogori, patine cineker ayam. Gajah yang marah itu menggambarkan apa?
kudeta merangkak atau apa yang dilakukan oleh Patih Nerangkusumo. Dan Patih Nerangkusumo itu adalah masih trah dari Sunan Tembayat tadi. Yang kemudian dia pura-pura untuk membantu Belanda. Kenapa? Karena utangnya Mataram sangat menggunung dan dia tidak mampu untuk membayarnya. Makanya dia mau ngemplang utang kepada VOC tadi dengan kemudian dia memunculkan sosok yang juga jadi pelarian yaitu Untung Suropati yang berasal di rakyat kecil ya. Kemudian Untung Suropati itu digambarkan dia seolah-olah yang akan dibunuh dengan Nerangkusumo. Dan yang terjadi apa? Disebut gajah meto, gajahnya ngamuk, cinancang wet sidagori, diikat oleh pohon sidagori. Sidagori itu pohon obat. Itu digambarkan ketika grieving malam hari ditemui oleh Nerangkusumo. Tuan, saya mau minta obat yang bisa membunuh manusia langsung. Lalu dikasihlah 12 gram sublimat. Dipraktekkan anjing langsung bisa mati dengan obat itu. Tapi kemudian pagi harinya dia sudah menyangka grieving bahwa itu adalah yang mau dibunuh itu Untung Suropati. Lah pagi-paginya Suropati datang dan mengatakan, Tuan, saya ada sakit perut Tuan katanya. Loh, ini manusia masih hidup. Bangsat kamu Nerangkusumo. Kupikir saya tidak tahu. Maka sangat emosi pada saat peperangan itu dan sambil dia memelintir kumisnya dengan marah-marah itu, makanya dia dibunuh oleh seorang rakyat jelata yang namanya Untung Suropati, seorang budak. Itulah yang disebut Pati Neji Neker Ayam. Jadi dalam sejarah kita melihat bahwa kronik pemberontakan perlawanan Trah Tembayat terhadap kolonial Belanda, biasanya itu kita bisa melihat pertama 24 September 1679 itu eksekusi dari Panembahan Kajoran. 2 Januari 1680 eksekusi Trunojoyo yang tidak lepas juga dari campur tangan VOC. 24 November 1680 Panembahan Sumendi I ditangkap dan kemudian hijrah ke Wiraka. Itu sekitar Ponorogo. Kemungkinan Panembahan Sumendi I itulah yang mendirikan masjid di Desa Jetis yang kemudian menjadi cikal bakal dari Islam yang nanti menurunkan Panembahan Donopuro dengan 8 putranya, dan dari Panembahan Donopuro itu kemudian muncul trah kiai-kiai Jawa yang ada di Jawa Timur, khususnya itu di Pasuruan dan di Blitar ya. Juga Wonokusumo ditumpas oleh VOC. Dan semua ini adalah dari Trah Tembayat. Baik itu Trunojoyo itu adalah menantunya, Panembahan Kajoran itu adalah menantunya Tembayat ya. Kemudian dari sosok itulah kita bisa melihat bagaimana tembang rakyat ini muncul. Terakhir yang bisa saya sampaikan adalah bahwa kalau selama ini saya dan teman-teman banyak mengenal silsilah dari Sunan Tembayat itu bisa ditemui di keturunannya di Winongan, Pasuruan, kemudian di Blitar, ya itu di Yayasan Kasiman itu dari Mbah Kosim. Mbah Kosim itu adalah putra dari Mbah Sakban. Mbah Sakban itu yang makamnya pernah dikunjungi oleh Gus Dur pada saat beliau setelah lengser dari presiden itu sesungguhnya mereka memiliki semua silsilah dari trahnya Sunan Tembayat. Tapi yang saya lihat kenapa ini hanya nama-nama, dan itulah yang awalnya kenapa saya ingin meneliti siapa sebenarnya Mas Mendil atau Pangeran Sumende. Ternyata itu semua ada di arsip-arsip Belanda. Salah satunya yang bisa dirujuk itu adalah karya-karya De Graaf yang sangat lengkap itu dalam beberapa jilid ya, yang sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, dan juga buku tentang Kajoran yang itu juga sangat penting untuk menelisik mengisi celah-celah kekosongan di belakang buku silsilah itu ternyata ada sejarahnya. Jadi misalnya pada zaman Sultan Agung itu pernah Sultan Agung itu berguru kepada Pangeran Bayat ketiga yang disebut Sunan Bayat III itu adalah Pangeran Minangkabau. Pangeran Minangkabau itu putra dari Panembahan Jiwo yang ketika
beliau nderek kepada Sunan Kalijogo itu usianya masih 10 tahun. Lalu dibawa ke Bayat itu. Kemudian Minangkabau ini juga menjadi guru dari Ahmad Kategan yang tidak lain adalah penghulu dari kerajaan Mataram di zaman Sultan Agung. Jadi ternyata ketokohan Sultan Agung sendiri juga sangat berkaitan dengan Sunan Tembayat. Lalu dari mana sumbernya? Sumbernya dari Babat Nitik. Nah, Babat Nitik itu salah satu karya keraton yang eksklusif yang selama itu tidak pernah diakses orang luar karena dianggap itu ya mungkin memiliki nilai esoteris yang tidak boleh diketahui orang banyak. Nah, di dalam Babat Nitik inilah kita mengetahui bagaimana Sultan Agung memugar makam Tembayat ya. Sehingga kalau kita lihat di sana sebetulnya ditarik Gapuro Segoro Muncar itu ada sengkolonya itu Murti Sariro Jeleking Ratu 1448 tahun Saka Jawa yang itu tidak lain 1526 Masehi. Kemudian ketika dia berguru kepada Minangkabau itu dia diajari ilmu yang namanya adalah Parama Widya. Parama itu tinggi, itu ilmu tertinggi. Saya tidak menemukan rujukannya di mana Parama Widya itu bentuknya seperti apa. Tapi yang jelas sikap Sultan Agung yang anti kepada kolonialisme, penjajahan, kemudian sikapnya yang sangat toleran terhadap aliran-aliran keagamaan yang muncul pada zamannya. Bahkan dalam buku De Graaf itu juga digambarkan Sultan Agung mengizinkan pendirian gereja dari 2 Romo Katolik yang mendarat di Pulau Jawa waktu itu. Dan kemudian juga mendamaikan antara Hindu dan Islam melalui karya-karya dari revolusi kebudayaan yang dilakukan itu. Dan itulah yang nantinya akan dikembangkan secara sangat kreatif dalam konteks cara orang keraton Jawa dalam berislam. Dan itu saya kira melengkapi catatan bagaimana Islam Nusantara yang dikembangkan dari cikal bakar kelompok pesisir yang dikenal dengan pesantren, tetapi juga berkaitan bagaimana cara berislamnya kerajaan yang bersifat lebih pembatinan ke dalam yang dikaitkan dengan simbol-simbol budaya lokal. Makanya di Masjid Tembayat itu disebut Masjid Golo. Golo itu simbol huruf Jawa dari angka 17. Dan angka 17 itu 17 rakaat dalam sholat. Jadi orang tidak diajari dengan doktrin-doktrin yang serem, doktrin-doktrin yang menilai orang lain itu salah. Tetapi justru penyadaran dari dalam lewat kebudayaan lokal yang harus dilakukan. Dan itu saya kira sangat relevan untuk etika kita di dalam beragama di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Proses mengindonesia kita ini belum selesai. Semoga dengan spirit Sunan Tembayat yang mengajarkan Paromo Widya kepada Kanjeng Sultan Agung dan juga apa yang telah disampaikan oleh para keturunannya melalui komitmennya terhadap bela negara tetapi juga selalu berakar pada budaya lokal untuk ketika dia memilih pilihan spiritualitasnya. Terima kasih, Mas.